Kos-kosan apa sejak sampai udah lama loh. berapa lama? Aku sama dia udah 7 tahun loh, Mas. Nah, ini jadi Pokoknya suatu saat menikah. Kita menikah. Tuh. Tinggal bersama. Iya. Pokoknya yang bahagia-bahagialah ya. Iyalah. Tapi oke, selamat malam Mbak Misty. Boleh ya tak sebut namanya? Iya. Selamat malam, Mas. Mbak Misty, ini aku melihat ceritanya sampean ini luar biasa, Mbak. Jadi sampean ini ceritanya gimana sih, Mbak? Panjang lebar, Mas. Panjang lebar ya. Ceritanya. Ini tak boleh tak buka ceritanya yang nanti sampean yang membenarkan bener kayak gitu apa enggak ya, Ben kelihatannya cepet. Jadi Mbak Misty ini break dari tempat majikan ya, Iya. terus ngekos ya. Iya. Nah, break dari majikan terus ngekos, terus dari situ ya Iya. mulai ya ada gangguan. Iya. Ada gangguan kepada seorang pria yang sering menghubungi sampean. Iya. Menghubungi sampeannya itu sejak di kos-kosan apa sejak sampean udah lama loh. berapa lama? Aku sama dia udah 7 tahun loh, Mas. Nah, ini jadi Mbak Misty ini menjalin hubungan dengan seorang laki-laki selama 7 tahun. Gak perlu tak sebut namanya. Iya. Jadi menjalin hubungan dengan laki-laki 7 tahun terus dijanjiin ABCD apa aja? Ya. Pokoknya suatu saat Menikah. Kita menikah. Tuh. Tinggal bersama. Iya. Pokoknya yang bahagia-bahagialah ya. Iyalah. Tapi pada fakta dan kenyataannya begitu kemarin sampean di kos, dia tiba-tiba ghosting ya, menghilang. Ghosting men, ini ghosting ini lagi tren di Indonesia itu, trennya ghosting Mbak, tiba-tiba menghilang. Lah, perasaan sampean pada saat tiba-tiba menghilang yang terjadi apa di dalam diri sampean? Kalut. Iya, kalut Mas, kayak goyah gitu ya. Kayak ibarat itu kayak omongan itu kayak ono ayo lho Mas. Kayak ada omongan masuk. Ada sesuatu yang membisiki. Heeh. Nah, ini teman-teman. Jadi tapi sebelumnya sampean sudah goyah ya kan? Begitu dia hilang itu udah. Pertamanya sih nggak langsung menghilang, masih ketemu. Oh, ketemu. Masih ketemu. Di 7 tahun itu juga ketemu. Kalau libur. Ketemu. Berarti wajahnya kelihatan ya? Iya, kelihatan Mas. Legernya kelihatan. Kelihatan. Orang Hongkong ya? Iya. Berarti karena itu ya sering ketemu. Terus kasih duit enggak kan? Iya, minta, kalau nggak dikasih. Sampean yang minta? Iya. Dikasih? Dikasih. Oh, sampean yang dikasih? Heeh. Oh, ini persoalannya. Berarti bukan dia yang minta ke sampean ya? Enggak. Oh, oke. Jadi seperti itu. Terus tiba-tiba menghilang. Terus sampean galau gitu ya? Pokoknya menghilang itu cuma berapa hari sih, terus malah tuh kayak ada omongan masuk gitu. Sampean mendengar bisikan-bisikan. Enggak paham sing ngrungokno, Mbak. Iya, omongan masuk iki piye? Kayak ana sing bisiki. Pada saat diem itu sampean ada yang padahal, membisikin segala sesuatu ya. Padahal aku nggak ngomong, tapi kayak hati sing ngomong. Oh, rasanya seperti itu ya. Terus sampean tak merasa enggak kalau hal kayak gitu itu aneh atau apa gitu enggak? Enggak ngerasa, tapi kayak nyata. Oh. Kayak nyata tapi nggak ngerasa, tapi setelah kayak bener-bener sadar, kok omongannya kayak gini tapi kok nyatanya nggak ada. Jadinya akhirnya dengan orang lain pun nggak peduli ya. Sampean juga nggak peduli pun dengan orang lain. Iya. Orang mau ngomong apa, mau seperti apa terhadap sampean pun sampean nggak ngerespon ya wis. Ya, nggak ngerespon. Pokoknya kayak yang penting aku nggak maksudnya nggak ngelakuin yang salah gitu. Oke. Tapi ya sampean nggak dengerin orang ngomong kan berarti ya? Ya kadang ada sih orang ngomong gini-gini gitu. Tapi kok
kok kebetulan kok kayak nyangkut ngono lho Mas, kayak apa ngena gitu. Tapi hal yang paling sampean dengerin adalah bisikan-bisikan tadi. Oh iya pokoknya bisikan itu kayak ibarat Kuat kata banget. kuat itu permasalahannya karo majikan, ngerti nggak? Mulai aku kerja 4 tahun sampai runtutan kerja yang 2 bulan iku Mas. Kayak ibarat kata itu kayak ono permainan lho Mas. Iku sing tak rasakno. Makane omongan masuk iki kayak apa ya? Orang kayak pada rame gitu. Padahal aku nggak ngomong, tapi batin sing ngomong. Ada sesuatu Kayak di orang dalam. tuh kayak meributkan aku, tapi nyatanya nggak ada omongan langsung, tapi batinku ki kayak ngerasa ono sing ngomongin, tapi ngomong nyata ki nggak ono lho Mas. Oke, teman-teman yang nonton tapi ini. Perlakuan majikan iki sing 2 bulan itu omongannya ki ngena terus nang ati ngono lho Mas. Itu yang sampean inget-inget. Aku selama aku kerja, setiap kali di rumah apa-apa itu mesti nyinggungnya tuh nang perasaan aku. Berarti sampean rasa tersinggung. Kalau emang mereka emosi nggak? Dia tuh ngomongnya sama temennya, saya ibarat kayak nyuci baju tuh aku kalau mandi baju yang aku pakai langsung aku cuci, nggak pakai mesin cuci. Aku pikir kan cuma satu helai kan, daripada pakai mesin cuci ntar boros listrik kan, aku pakai air. Terus ngomongnya itu kayak dia nggak mau nyuci di mesin cuci, mungkin dia punya penyakit atau apa lo kan, aku jadi perasaan. Padahal aku ngomongnya tuh bener-bener kalau ada masalah sama aku nanya aja langsung tuh, kayak gitu. Terus akhirnya sampean cabut ya? Aku lama-lamaan kok kayak gini terus aku nggak kuat lah, aku cabut ya. terus keluar. Cabut itu one month notice apa keluar saja? Keluar, aku bayar, naruh uang ke dia. Berarti bayar 1 bulan gaji. 1 bulan gaji karena udah gak kuat. Oh, dia nerima juga? Terima. Oke. Setelah itu sampean tinggal di kos-kosan, terus sampean menjalin hubungan 7 tahun, terus tiba-tiba nggak sadar ya? Pokoknya ya itu kayak nggak sadar, pokoknya bisikan gara-gara bisikan itu ya pokoknya. Pokoknya bisikan itu yang juga menyebabkan yang pertama pokoknya masalah kasus ke majikan. Ya, is okay. Berarti kayak terngiang-ngiang gitu ya. Wis terngiang-ngiang terus. Pokoknya dari masalah kerja 4 tahun terus akhirnya finish sama kerja yang 2 bulan itu terus ganggu. Ngekos ya. Terus akhirnya aku habis ngekos masuk rumah sakit ya. Habis masuk rumah sakit. Di rumah sakit ya pokoknya selama kejadian di rumah sakit itu sampai diriku kritis aku sih terngiang-ngiangku ya kayak omongan masalah. Pokoknya itu aja yang didengerin itu aja. Iya. Terus membuat sampean juga nggak makan. Pokoknya intinya gejalanya ya itu tadi. Oke. Masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit mau keluar di pintu yang salah. Pintu salah. Itu bukan kabur. Ya. Mau keluar tapi pintunya salah. Harusnya pakai habis pintu salah terus diinterogasi. Diinterogasi terus dibawa ke kantor polisi. Terus dibawa ke kantor polisi. Terus dibawa ke KJRI. Iya, dibalikin lagi ke konsulat KJRI. Habis ke KJRI dibalik ke lagi Bandung ke lagi. Habis ke Bandung ke rumah sakit lagi. Ke Rutonji yang sama saya itu. Iya, Oke. Habis itu itu yang agak lama. Berapa lama itu di Rutonji? Aku kalau di Rutonji nggak ngerti Mas, nggak tahu hari aku udah. Terus pokoknya ya. Terus akhirnya dari tanggal berapa sih itu? Saman bawa itu Mas. Ya pokoknya sejak aku bawa itu ya. Iya, sejak Saman bawa itu tanggal berapa? Aku dhewe ya lali, Mbak. Pokoknya sejak Saman bawa itu aku pindah ke Jaiwan tuh tanggal 7. Oh, iya. Terus baru di Jaiwan di terapi ya. Di terapinya diapain, Mbak? Ya dibiarin. Tapi dijak ngomong nggak? Ya ngomong, pokoknya diajak ngomong, pokoknya ditanyain gitu. Itu berapa jam? Misalnya pagi dijak ngomong, wayahe makan, wayahe apa gitu. Pagi dipanggil, ada makanan suruh berdiri ngambil gitu. Karena aku nggak bisa jalan. Itu terus habis itu dipanggil harus pakai speaker, harus buru datang Pak, harus jawab gitu. Tapi ya sama jawab. Ya, Bisikan itu pada saat diwawancara hilang. Di Jaiwan
Sudah hilang. Ada sedikit-sedikit. Tapi sudah lebih hilang dari sebelumnya. Lebih hilang. Berarti pada saat sampean digeser ke Taiwan itu sudah mulai berangsur baik ya. Harus berangsur baik. Iya. Enggak kayak di waktu di Rotenje bisikan kayak permainan, tak permainan tak ngono Mas. Di sini barang sampean menengahi, padahal anak-anak nawarin makan. Iya, itu perasaan itu perut udah sakit itu Mas. Perut tuh kayak jalan-jalan. Makanya nggak mau makan. Ya justru karena nggak makan terus sampean bilang minta sirsak wo. Aku iya. Masih ingat. Minta air sirsak. Apa sih kayak marimas itu loh. Terus dibohongin kan kita kasih apa kemarin? Kita kasih mangga apa sampean juga ngomong ini enggak bukan sirsak gitu. Itu aku minta sirsak, memang itu aku minta air sirsak. Kenapa kok minta air sirsak? Kayak seger gitu Mas. Aneh urusannya sampean. Sekarang pokoknya setahu pokoknya di tenggorokanku yang tak minta itu memang air sirsak kayak marimas itu sama apa ya, makan sama bubur ayam. Itu ya yang pokoknya ada di benak sampean. Terus pertanyaan sekarang kan sampean sudah sadar balik ya, sudah kembali ke cara berpikir normal. Jadi sebenarnya yang sampean alami kemarin itu juga sampean nggak tahu sebabnya juga. Nggak ngerti, pokoknya perasaanku tuh kayak intinya antara majikan lama sama majikan baru ki permainan ngono loh Mas. Tidak ada hubungan sama pria tadi. Nggak ada. Itu masuk wes ada di permainan ngono Mas. Ngerti? Jadi sampean kepikiran dengan hal itu terlalu berat ya. Omongannya majikan apa yang di tempat majikan itu terlalu berat. Iya. Sebenarnya kalau yang masalah laki-laki tadi itu justru penyemangat ya. Enggak terlalu nganu, tapi kok tiba-tiba masuk nanti permainan. Bisa jadi si laki-laki tadi setelah sampean agak mengong tadi makanya dia pergi Mbak. Soalnya sampean nggak nyambung. Nanti deh coba ditelepon lagi ya. Kan sampean sudah nyambung tuh, kan ada nomornya. Ada. Nah, nanti coba ditelepon ya. Mudah-mudahan kan aku wis sadar, aku wis sehat gitu. Oke. Kemarin tak telepon kau nggak diangkat Mas. Iya nanti WhatsApp. Pakai bahasa. Iya. Voice call. Nanti WhatsApp, voice message. Tak angkat nggak? Ya mudah-mudahan nanti kan pulang dapat uang saku kan. Ya benar. Ya. Kemarin Mas tak telepon nggak diangkat. Iya, it's okay. Intinya sekarang sudah sadar. Ada nggak pelajaran yang bisa disampaikan buat teman-teman? Ya banyak sih. Kira-kira sampaikan sama. Ya mudah-mudahan teman-teman semua tuh nggak ngalamin kayak aku sampai sakit kayak gitu, sampai kritis kayak gitu. Bener-bener dah. Ya masalahnya kan ya itu tadi berarti kepikiran. Kalau ada majikan jangan mikir gitu kan. Iya. Nggak tahu pokoknya intinya aku benar kayak permainan lo Mas. Intinya sampean nggak sadar. Kalau sampai ada tekanan yang sebegitu berat ya, sehingga membuat sampean enggak nanti ini sampean video ini sampean mungkin aku masih ada nanti tak tunjukin ke sampean deh. Emang ono enggak? Masih ada. Jadi nanti biar sampean juga sadar. Tapi ya sekarang benar-benar sudah baik ya. Benar-benar baik. Diurusin ya sama Bandung. Iya. Di sini nanti malam ngambil PCR ya. Iya. Besok terbang ke Indonesia ya. Iya. Menenangkan dulu ya di Indonesia. Iya. Ya sebenarnya aku ki sudah sembuh Mas. Aku ki ya I know. Sampean sudah waras, sampean ini sudah sembuh. Sampainya waras, sampainya sembuh. Tapi untuk ngatur lemah, bekerja lagi nih loh, Mbak. Lemah. Ya maksud saya itu untuk ngatur kerja lagi ini kan karena visa sampean kan habis toh, Mbak. Itu persoalannya. Kalau pada saat bermasalah itu posisi sampean di dalam majikan itu nggak akan terjadi persoalan dan visa masih ada, tapi karena sampean memutuskan untuk sendiri, untuk di luar terus keluar dari majikan lah, yang tanggung jawab siapa? Ya pasti agentnya kan. Bahkan sampean sampai visanya mati kan, sudah habis, harusnya 14 hari keluar. Tapi dianggapnya overstay loh sampean itu dulu. Ya emang overstay. Nah makanya sekarang udah dapat paspor kan, udah overstay tapi dapat paspor lagi visa. Untuk dapat visa untuk pulang kan. Dapat visa untuk pulang kan. Terus baru ibaratnya aku dilepok nang
sel ngapo mas? Kapan? Kan waktu itu kan aku mlebu sel. Di mana? Sing waktu mau itu kok rumah sakit itu. Rumah sakit mana? Wancai. Terus Sing aku kabur kuwi. Wancai. Sing Wancai iya. apa Caiwan? Wancai sing pertama. Sing Miss Oh. Yuni sing lebokno kan jare aku Bukan ke kantor polisi. Sampai Iya. berapa hari? sampai berapa tapi aku masuk sel mas. Iya, itu kan kantor polisi tapi. Kantor polisi. Ya karena Iya, sampai overstay. Lah makanya. Makanya karena overstay terus ada gangguan. Habis itu terus dianterin ke KJRI. Iya, terus habis itu sampean kan sing nganterin. Iya, Iku. berarti sampean ngerti aku kesini juga. Ngerti mas. Oke, ya wis. Sekarang udah sadar. Wis. Masih sebenarnya kan itu ya sadar. Wis pesannya itu ya, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jangan sampai depresi ya teman-teman ya. Jangan terlalu dipikir gitu ya berarti. Ya pokoknya sing mengganjal itu ya masalah karo majikan tok iku mas. Tapi waras kan? Ya waras. Kalau nanti pulang aman ya. Ini dijak omong sudah makan berarti kan? Udah. Jadi sudah bisa makan, Udah. bisa jalan. Udah. Tapi Dan di besok- jalan cepelan. Ya, besok hari Minggu berarti berangkat ya. Mm. Oke. Nanti mudah-mudahan sampai di Indonesia kita ketemu lagi lah di Hong Kong. Amin. Proses lagi kan? Proses mas. Masih mau kerja kan? Mau kerja lagi. Ya betulin dulu nanti fisiknya ya di Iya. Indonesia, ketemu dengan keluarga lagi supaya dapat energi ya. Mbak Iya, Misti, lagi. terima kasih ya. Iya, Mas. Oke teman-teman semuanya, ini Mbak Misti, ini adalah bagian dari contoh buat teman-teman semuanya. Please tolong cerita sama orang, diskusi sama orang, ngobrol sama orang kalau memang ada masalah. Jadi biar semuanya bisa membantu. Mbak Misti terima kasih ya ceritanya. Iya. Mudah-mudahan, tapi diurusi sama Bandung kan? Ya diurusin. Nah, sekarang aja di mesnya Bandung ya kan? Iya. Ya, walaupun nggak pegang duit ya. Iya. Aduh, benar-benar. Aduh, nasib. Nggak nasib. pegang duit, tetap Sama mesti sekali, diurusi. ya Allah. Terus ngeliatin bilnya rumah sakit ngeri juga ya. Ngeri juga. Tapi untungnya dokternya baik ya, Hong Kong baik ya. Dokter Oke, baik. sip. Benar-benar masalah obat. Aku keluar tuh takut loh, Mas. Ya, Karena apa? Nggak ada uang kan, harus nebus obat. Kalau obat di Indonesia harus ada uang. iya. Sedangkan di sini, hah? Iya. Nggak pakai sama sekali. Tuh, dengerin Salah. tuh teman-teman ya ceritanya Mbak Misti. Oke, kita udah mau tutup. Kalau diceritain Mbak Misti akan cerita panjang lebar. Ya, makanya. Yang penting dapat intinya bahwa jaga hati-hati semuanya, pikiran, hati, perasaan dan apapun jangan sampai oleng. Terima kasih, bersama saya Wong Ganteng Satunya. Bye bye. Ayo Mbak Misti. Ih, Bu Lili. Kayak Mbak Misti. Ya, cepat maskernya.